Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku? Berjumpa lagi dengan saya Ibu Nuril di pelajaran prakarya. Sebelum kita mulai pelajaran kita hari ini, kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat. Berdoa mulai. Amin. Berdoa selesai. Oke, anak-anakku, kita lanjut pelajaran kita, yakni bab 3 mengenai budidaya ikan konsumsi. Budidaya ikan konsumsi. Apa itu? Budidaya ikan yaitu sebuah kegiatan yang dilakukan untuk menyediakan dan memenuhi kebutuhan sumber gizi dan protein untuk manusia, tanpa melakukan kegiatan penangkapan. Selanjutnya, sedangkan ikan konsumsi sendiri diartikan sebagai ikan yang sering digunakan sebagai bahan lauk pauk dan sering menjadi pilihan untuk konsumsi. Jenis dari ikan konsumsi ini bisa dibagi lagi menjadi beberapa bagian, yakni ikan yang berasal dari daerah perairan di darat maupun ikan yang ada di laut. Jadi, pembudidayaan ini bisa dilakukan dengan pembelian bibit maupun penangkapan secara langsung. Pengembangan budidaya ikan konsumsi. Ya, kita bahas. Untuk pengembangan budidaya ikan konsumsi dapat dilakukan sesuai dengan letak geografis wilayah setempat, yaitu yang pertama pada dataran rendah atau dataran tinggi, yang kedua daerah muara sungai atau air payau, yang ketiga daerah laut. Nah, ini kita bahas satu persatu. Pada daerah dataran tinggi atau rendah dapat dibudidayakan untuk ikan air tawar. Biasanya yang bermukim di daerah sini menggunakan sungai sebagai budidayanya, menggunakan keramba ataupun bisa menggunakan kolam buatan, biasa di tembok atau ditanam di dalam tanah. Selanjutnya, di daerah muara sungai atau air payau dapat dibudidayakan ikan air payau. Nah, ini biasanya menggunakan keramba-keramba yang dimasukkan di dalam air payau. Selanjutnya, daerah laut yang terlindungi ombak dan gelombang laut dapat dibudidayakan ikan air laut. Tentunya juga ini menggunakan keramba. Selanjutnya, ada komoditas ikan. Yang pertama, ini dibagi menjadi 3. Ada ikan air tawar. Selanjutnya, ada ikan air payau. Dan yang terakhir, ada ikan air laut. Untuk hari ini, kita akan membahas macam-macam ikan air tawar. Berikut jenis ikan air tawar yang ada di Indonesia. Yang pertama, ada ikan mas, ikan nila, ikan lele, ikan patin, dan ikan gurami. Kita bahas terlebih dahulu yakni ikan mas. Tentunya kalian sudah sering ya melihat ikan mas atau bahkan sudah pernah mengkonsumsinya. Ikan mas memiliki ciri-ciri: 1. Bentuk tubuh panjang agak bulat. 2. Kepala kecil, punggung tinggi, seluruh badannya bersisik. Hal yang perlu diperhatikan dalam budidaya ikan mas. Yang pertama, benih yang digunakan dalam budidaya ikan mas biasanya 10-12 cm tingginya atau berat badannya sekitar 80-100 gram per ekor. Selanjutnya, makanan utama berupa pelet dengan kandungan protein 25%,
Dosisnya makanan hingga 3-4% dari berat ikan. Jadi ikannya ditimbang dulu untuk pemberian pakannya. Tidak boleh kurang ataupun lebih. Yang selanjutnya yakni untuk masa panen, yaitu dalam waktu 3 bulan, berat ikan akan meningkat menjadi sekitar 300-400 gram per ekor. Selanjutnya, ikan nila. Ikan nila memiliki ciri-ciri, ya diperhatikan dulu untuk yang di sebelahnya itu ada gambar ciri-ciri dari ikan nila jantan dan ikan nila betina. Ya, kalau ikan nila jantan dia lebih kecil tubuhnya daripada ikan nila yang betina. Ciri-cirinya, jenis ikan air tawar yang mempunyai nilai konsumsi sangat tinggi. Bentuk tubuh panjang dan pipih. Warna putih kehitaman dan kemerahan. Untuk warna ikan nila ada 2 jenis, ya, yang berwarna putih kehitaman dan ada juga nila yang berwarna merah. Selanjutnya, dia berasal dari mana? Dia berasal dari Sungai Nil. Makanya kenapa disebut dia ikan nila. Hal yang perlu diperhatikan dalam budidaya ikan nila. Ya, diperhatikan. Yang pertama, dalam budidaya ikan nila memerlukan air tawar dengan keasaman sekitar 7 hingga 8 pH. Selanjutnya, agar mendapatkan hasil yang maksimal, bisa menggunakan ikan nila berkelamin jantan. Kenapa? Karena hal ini dikarenakan pertumbuhan ikan nila jantan 40% lebih cepat dari nila betina. Itu tadi ya, sudah saya contohkan perbandingannya, yang mana nila yang jantan dan nila betina. Selanjutnya, ikan nila hanya membutuhkan pakan sebanyak 3% dari berat tubuhnya setiap hari. Pemberian pakan pada ikan nila yakni dapat dilakukan di waktu pagi dan sore harinya. Selanjutnya, ikan nila yang mencapai bobot 300-500 gram ini biasanya membutuhkan waktu pemeliharaan 4-5 bulan. Dengan umur yang sekian, ikan nila siap dipanen. Jadi nila siap dipanen umur berapa anak-anak? Umur 4-6 bulan. Selanjutnya ada ikan lele. Ini sangat familiar ya. Tentunya kalian juga sering memakannya. Untuk lele ini memiliki ciri-ciri bentuk tubuh memanjang dan pipih pada bagian belakang. Kepala gepeng. Pada sirip dadanya terdapat patil. Patil ini berfungsi sebagai alat pelindung diri dan juga untuk mengangkat tubuhnya dari lumpur atau daratan. Hal yang perlu diperhatikan dalam budidaya ikan lele. Yang pertama, budidaya lele tidak cocok dilakukan di suhu yang terlalu dingin. Ya, lele membutuhkan suhu yang lebih hangat atau bahkan di bawah terik sinar matahari secara langsung. Selanjutnya, ukuran benih untuk budidaya ikan lele biasanya memiliki panjang sekitar 5-7 cm. Jadwal pemberian pakan sebaiknya disesuaikan dengan nafsu makan ikan. Frekuensinya bisa 4-5 kali sehari. Ya, ikan lele untuk frekuensi makannya dia lebih banyak daripada ikan yang lainnya. Tetapi untuk pertumbuhan ikan lele dia juga lebih cepat daripada ikan yang lainnya. Selanjutnya, lele siap panen dalam kisaran waktu 3-4 bulan dengan kisaran bobot lele 200 gram.
Lele siap dipanen umur berapa anak-anak? Ya, umur 3-4 bulan. Selanjutnya ada ikan patin. Di sini langsung saya beri ciri-ciri indukan patin yang sudah siap dipijah. Karena untuk membudidayakan ikan patin, dia harus melalui proses pemijahan terlebih dahulu. Tentunya dia harus memilih indukan yang bagus. Ciri-cirinya sebagai berikut. Yang pertama, indukan betina, umurnya harus 3 tahun, ukurannya 1,5 sampai 2 kg. Perut membesar ke arah bawah. Perut terasa empuk dan halus bila diraba. Kulit pada bagian perut lembek dan tipis. Kalau di sekitar kloaka ditekan, akan keluar beberapa butir telur yang bentuknya bundar dan besarnya sama. Nah, itu untuk ciri-ciri indukan betina yang siap untuk dipijahkan. Selanjutnya yang jantan bagaimana? Nah, ini umur 2 tahun, ukuran 1,5 sampai 2 kg. Kulit perut lembek dan tipis. Itu ya untuk memilih bibit patin yang siap untuk dipijah. Selanjutnya kita beralih ke ikan gurame. Ikan gurame memiliki ciri-ciri, dilihat gambarnya. Nah, ini perbedaan gurame betina dan gurame jantan. Gurame betina, dilihat di bagian siripnya, dia terlihat warnanya lebih gelap. Sedangkan untuk ciri-ciri gurame jantan, di bagian dahinya dia menonjol. Itu ya perbedaannya. Ciri-ciri yang selanjutnya yakni berbentuk badan oval, agak panjang, mulut kecil dengan rahang atas dan bawah tidak rata, badan berwarna kecoklatan dengan bintik hitam pada sirip dadanya. Selanjutnya, pada jari pertama sirip perut terdapat alat peraba berupa benang panjang. Selanjutnya, hal yang perlu diperhatikan dalam budidaya ikan gurame. Yang pertama, perairan yang disukai ikan gurame adalah tipe perairan terang dan dalam seperti rawa, situ, waduk, atau danau. Selanjutnya, bibit yang siap dibudidayakan yaitu umur berkisaran antara 14 sampai 17 hari. Selanjutnya, dalam budidaya ikan gurame, suhu matahari sangat berpengaruh dalam perkembangan ikan. Salah satu cara mengurangi terik sinar matahari yakni adalah dengan menggunakan eceng gondok. Jadi gurame tidak suka terik sinar matahari yang terlalu. Jadi solusinya dia harus diberi eceng gondok. Sekian anak-anak untuk pertemuan kita hari ini. Semoga materi hari ini dapat kalian pahami dengan baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.